Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Septina Lisdayanti, MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada semua kawan-kawan mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nita Kenayu, NIM 04427813 dari jurusan Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Terbuka UPB JJ Pekanbaru. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai penyakit COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan melalui gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Awal penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID tidak makin meluas, beberapa negara memperlakukan kebijakan lockdown. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Saat ini, kebijakan PPKM sudah dilonggarkan menjadi PPKM level 1 pada sejumlah wilayah, misal DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. COVID-19 awalnya juga ditular dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularan ini bisa melalui dengan cara tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang dikeluarkan si penderita COVID saat bersin atau batuk. Memegang mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang atau gagang pintu. Lanjut, kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini bisa terjadi dalam prosedur medis tertentu seperti bronkoskopi, intubasi endotracheal, isap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, hingga sakit kepala. Setelah itu gejala hilang, sembuh, atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat ini bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seorang terinfeksi COVID-19. Demam, suhu tubuh di atas derajat 38 Celcius, batuk kering, nafas. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi COVID penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami hypoxia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Saat itu COVID-19 membawa banyak perubahan bagi Indonesia, mulai dari perubahan pola pendidikan di Indonesia sampai perubahan kondisi ekonomi Indonesia. Dampak negatif COVID-19 terhadap Indonesia sangat terasa karena menyentuh berbagai lapisan masyarakat, salah satunya tersendatnya kebutuhan primer manusia, karena negara akan terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok di setiap penduduknya. Selain itu, daya beli menurun, biaya pendidikan meningkat, dan harga barang naik, terutama saniter, masker, pengukuran suhu, hingga obat-obatan. Dampak negatif COVID-19 juga terpengaruh terhadap pendidikan yaitu mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara meliburkan atau menggantikan sistem pelajaran yang awalnya digunakan di sekolah menjadi di rumah.
sehingga membuat kebingungan berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami adalah ketidaksiapan sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat pandemi COVID-19. Peralihan secara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan pemerintah, dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring atau online. Karena penguasaan dosen dan guru terhadap teknologi masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak, keterbatasan jaringan internet berdampak proses pembelajaran daring atau online tidak stabil dan tidak kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet, dan juga beresiko putus sekolah permanen faktor tertentu. Dengan adanya COVID-19, semua orang memperketat protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus corona yang makin menular. Berikut cara-cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin saat menyentuh sesuatu seperti masker, uang, ganggang pintu. Yang ketiga, pastikan jaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter agar tidak terkena corona. Yang keempat, menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. 6. Isolasi diri jika sedang tidak sehat agar orang lain tidak terkena penyakit. Yang keenam, yang terakhir, melakukan vaksinasi yang sudah diterapkan oleh medis kesehatan. Jadi, kesimpulannya, tingginya tingkat penularan dan kematian dari COVID-19 mendorong adanya strategi yang kuat dalam penanganannya. Belum ditemukan terapi yang efektif dalam situasi ini akan memperparah dampak yang diberikan oleh penyebaran COVID-19. Dipastikan bahwa vaksin menjadi salah satu strategi untuk keluar dari pandemi ini. Produksi vaksin COVID-19 memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangannya dan tengah gencar dilakukan di seluruh dunia. Walaupun adanya kemungkinan bahwa pandemi akan berakhir terlebih dahulu sebelum vaksin berhasil dipasarkan, tetapi pengembangan vaksin sangat berpotensial untuk mencegah terjadinya kejadian yang sama atau gelombang kedua pandemi. Namun, dalam pengembangan produksi vaksin COVID-19 juga ditemukan berbagai tantangan, mulai dari pemilihan antigen, platform, ketepatan hewan yang uji digunakan, kelengkapan fasilitas laboratorium, HCT, rute administrasi, stabilitas penyimpanan, imunitas mukosa, pencegahan imunopatologi, kemanjuran vaksin, durasi potensial, dan keamanan vaksin. Oke, demikian pemaparan saya mengenai dampak COVID-19 di Indonesia. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan, keliruan, dan kesalahan kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah dimiliki Allah semata. Terima kasih waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.